Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Dapur Susi Selena. Video kali ini kita akan membuat cake klepon. Bahan yang pertama yang kita butuhkan yaitu tentu saja bolu pandan ya teman-teman. Untuk cara pembuatan bolu pandan ini saya menggunakan resep Bu Fatmah Balhawan. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu 6 butir telur plus 2 kuning telur, kemudian tambahkan 1 sendok teh SP, 200 gram gula pasir, kemudian kita kocok hingga kental berjejak. Nah, kental berjejak tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, cirinya yaitu jika kita angkat spatulanya, kalau kita bikin huruf angka 8 itu tidak putus. Nah, kemudian kita masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang yang kita ayak. Masukkan secara bertahap. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan rendah supaya tercampur rata. Atau bisa juga kita menggunakan spatula. Oh ya, sebelumnya jangan kelupaan ya teman-teman, sebelumnya kita panaskan oven dulu pada suhu 180 derajat menggunakan api bawah saja. Nah, kemudian kita masukkan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh, 100 gram margarin leleh, aduk kembali dengan cara mengaduk balik hingga merata dan pastikan benar-benar sampai ke dasar. Biasanya margarinnya itu berada di bawah atau mengendap. Nah, itu bisa menyebabkan adonan kita menjadi roti kue kita menjadi bantat. Kemudian masukkan ke dalam loyang ukuran 22 atau 20 juga boleh, yang sebelumnya dioles margarin dan ditabur tipis tepung terigu ya. Ketok-ketok seperti ini agar gelembung udaranya keluar. Kemudian kita oven. Untuk selanjutnya kita siapkan unti kelapa untuk isiannya nanti. Kemudian kelapa kering untuk kita taburkan di luar cake-nya. Dan untuk hiasan bisa menggunakan klepon segar seperti ini. Nah, ini untuk mengcover kue kita gunakan rich cream. Tapi bisa juga menggunakan buttercream ataupun whipping cream ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan rich cream kita dinginkan dulu dalam suhu di bawah 7 derajat Celcius, kemudian kita mixer sampai menjadi kaku. Nah, bisa seperti ini ya kira-kira ya. Pokoknya bisa untuk mengcover kue. Kemudian berikan pasta pandan lalu aduk hingga merata. Rich cream ini sangat lembut dan ringan. Jadi untuk memoles kue, masukkan ke piping bag seperti ini atau plastik segitiga agar mempermudah untuk memolesnya nanti. Nah, untuk tahap selanjutnya, ambil bolu, kemudian potong menjadi 3 lapis. Atau jika teman-teman menginginkan bisa juga dipotong 2 lapis ya. Nah, dikira-kira aja supaya lapisannya sama rata. Nah, kemudian isi dengan unti di setiap layernya. Nah, untuk kemarin saya bikin untinya ini sebanyak 300 gram kelapa muda dan 150 gram gula merah. Kemudian saya cairkan dengan air, sedikit air. Gula merahnya maksudnya dicairkan dengan sedikit air, kemudian masukkan kelapa mudanya, ditambah sedikit garam sama daun pandan. Masak terus sampai kering. Nah, kalau bisa teman-teman menggunakan kelapanya setengah tua aja. Kemarin ini saya bikinnya terlalu muda, jadi jadinya itu agak menggumpal. Lakukan terus sampai unti kelapa habis dan menutupi semua layer-layer cake-nya.
tutup kembali dengan lid cream, dan terakhir letakkan layer yang terakhir kuenya ini ya. Tutup semua dengan lid creamnya, lakukan terus sampai menutupi permukaan kue. Kemudian ratakan. Nah, seperti ini, rapikan pinggir-pinggirnya juga. Bisa menggunakan pisau atau spatula. Nah, kemudian taburkan kelapa parutnya. Maksud saya kelapa kering ya. Ini sebenarnya bisa dibeli di toko bahan kue. Jadi warnanya tuh putih gitu, karena saya kebetulan tidak ada. Jadi kemarin saya bikin sendiri. Jadi kelapa parut saya oven. Nah, ini mungkin agak terlalu lama sih ngovennya. Jadi warnanya agak ada gosong-gosongnya. But is okay, masih bisa digunakan. Dan rasanya pun jadi lebih gurih. Kemudian hias dengan klepon yang segar. Teman-teman bisa beli jadi atau mungkin bisa bikin sendiri juga. Ini gampang sekali ya bikinnya. Di tutorial YouTube banyak sekali. Tata seperti ini. Bisa juga kita tambahkan potongan daun pandan untuk lebih mempercantik tampilannya. Nah, jadi lebih cantik kan? Sebenarnya menghiasnya sih bisa sesuai selera teman-teman sih ya. Sembarang aja sebenarnya. Dan tada, cake kleponya sudah siap kita nikmati. Ini lebih nikmat kalau dinikmati waktu dingin ya. Jadi setelah siap di dekor seperti ini, bisa masukkan ke kulkas sebentar. Nah, kemudian kita potong-potong. Coba kita potong ya. Seperti apa sih dalamnya? Nah, tada. Jadi terlihat lapis-lapisannya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum.